Baik anak-anak, jadi tadi kalian sudah melakukan namanya membentuk keyakinan kelas ya. Jadi sudah disampaikan ya, nilai-nilai dari masing-masing teman kalian ya. Kreatif, mandiri, benar, kritis dan seterusnya. Dan kemudian juga kalian sudah melakukan voting ya. Nilai-nilai apa yang paling banyak? Ternyata yang paling banyak di kelas ini ya, nilai mandiri, kemudian nilai jujur dan nilai disiplin. Nah, jadi juga menolak keyakinan kelas kalian. Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang tumbuh dari masing-masing diri kalian pada anggota kelas ya. Jadi ini adalah kesepakatan di kelas ini bahwa nilai-nilai ini dianggap penting biasanya. Jadi nilai mandiri, jujur dan disiplin ini dianggap penting oleh kelas ini. Nah, jadi silakan kalian nanti dalam melaksanakan pelajaran di kelas ini berarti terapkan nilai-nilai ini karena ini sudah kesepakatan kalian ya. Ini sudah muncul dari nilai-nilai yang ada di diri kalian sendiri. Nah, nilai mandiri misalnya dalam mengerjakan tugas tentang ulangan, ya ulangan kan harus mandiri ya, bisa diterapkan nilai mandiri. Jujur juga pada saat ulangan harus jujur kan, itu misalnya contoh penerapannya. Atau ada barang yang hilang dan sebagainya, kalau ada yang menemukan ya harus jujur, itu misalnya penerapannya. Disiplin, disiplin waktu, ya. Disiplin dalam mengikuti peraturan-peraturan yang ada di sekolah, dan juga nanti akan kalian bawa pada saat jadi kalian juga harus disiplin ya, baik dalam disiplin seragam, misalnya disiplin waktu dan sebagainya. Jadi harapannya Pak, karena nilai ini memang berasal dari diri kalian sendiri, silakan kalian juga pegang ya, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan nilai ini bisa membawa kalian baik sekarang masih di kelas 3 maupun nanti setelah menjadi mekanik, maupun kalau nanti menjadi wirausahawan. Itu maksudnya Pak ya. Kalau dari internal manajemen itu seperti ketua kelas yang lagi menelpon manajerial bagaimana kelas itu akan kondusif seperti itu. Ya, manajer ya, pandangan manajer kita secara umum terkait dengan ini Bu Dewi, mumpung masih dipegangnya ya. Jadi kejam dari apa? Pembunuhan apa tuh? Fitnah ya, kan fitness ya, fitness kan menyehatkan. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, fitnah itu yang dilakukan oleh kata-kata ya. Supaya lebih semangat, kita adakan SBT juga ya. Baik, SBT-nya ini teman-teman ya. Nah, jadi kalau saya bilang door, teman-teman sebut door gitu ya. Banyak door gitu ya. Kalau saya bilang bom, kalau bilang bom, langsung teman-teman bilang kebebasan, penguasaan, ya benar Pak Imam. Kebutuhan kita hidup ya, karena dia memang perlu bekerja sampai pulang sampai ya, sampai pulang. Tempe saja Pak, tempe tahu, tempe itu ya Pak. Bosan saya Pak dengan makanan saya, makanya saya ingin mencoba teman-teman saya lain ada capcay itu kepada anak didik kita tanpa tahu latar belakang mereka apa yang melatar belakangi tindakan mereka, itu maksudnya. Baik, terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Tadi Pak Anom, Pak Agus sudah menjelaskan ya tentang Pak Agus tentang disiplin positif, Pak Anom tentang apa tadi? Ya, keyakinan kelas. Ingat ya, ini sudah ada ice breaking ya di awal ya. Mungkin karena kita masih siang ini supaya lebih semangat.
adakan ice breaking juga ya. Baik, ice breakingnya seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi kalau saya bilang door, teman-teman sebut door gitu ya. Kalian door gitu ya. Kalau saya bilang bom gitu. Kalau bilang bom, langsung teman-teman bilang ya. Ya. Kemudian kalau saya bilang door untuk satu orang langsung nggak kena gitu ya. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau door itu door jawabannya, kalau bom langsung gitu ya pastilah. Kalau door nggak kena gitu ya. Tahu aja ini. Keduluan tahu ya. Baik, karena Pak Anom tadi sudah ngasih clue mau dibom mungkin, kasih bom. Door. Bom. Ya, cukup ya. Cukup ya. Sudah minimal sudah mulai fokus ya. Setelah kita siang-siang habis makan, takutnya agak kurang fokus. Baik, untuk materi saya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Ya. Jadi kebutuhan dasar manusia, teman-teman, menurut ini ya Dr. William ya, menurut Dr. William, itu bapak itu ya. Nah, bukan menurut saya ini ya, menurut bapak itu Dr. William namanya Dr. William Dasar. Kebutuhan manusia itu ada dibagi 5, yaitu bertahan hidup, cinta kasih, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Apapun yang kita lakukan, baik kita sebagai guru, sebagai murid, ataupun sebagai profesi apapun, selama kita masih manusia ya, menurut Bapak Dr. William Getzer, segala tindakan kita dilatar belakangi oleh 5 kebutuhan tersebut, itu maksudnya. Ya. Jadi, dalam kapasitas kita sebagai guru, tentunya kita perlu mendidik murid kita ya. Dalam mendidik murid kita juga perlu tahu latar belakang dari segala aktivitas murid kita. Itu tujuannya ini, materi ini. Nah, murid kita itu kan banyak ininya ya, banyak tindakan-tindakan aktivitas yang mereka lakukan selama kita mengajar mereka. Nah, setiap aktivitas mereka apapun itu, karena mereka manusia ya. Nah, Dr. William Getzer itu bisa kita kaitkan kebutuhan dasar apa sih yang mereka mau penuhi itu dari aktivitas-aktivitas mereka. Nah, misalnya ya, langsung ke kasus saja, misalnya ada murid terlambat, kan biasa ya, kalau murid kita itu terlambat biasanya. Nah, misalnya kalau murid kita terlambat, nah biasanya kalau seperti katanya Pak Agus tadi, disiplin positif, ya jangan diberi hukuman ya. Jangan belum apa-apa langsung segala macam dimarahi dan sebagainya diberikan hukuman. Nah, karena ini adalah budaya positif ya. Sebaiknya kita tahu alasan mereka itu apa sih? Karena setiap tindakan itu pasti ada alasannya. Ya, jadi mereka terlambat itu pasti ada alasannya. Nah, misalnya kalau jawaban mereka adalah, maaf Pak, saya terlambat soalnya kemarin saya capek Pak, saya kan tidak punya orang tua Pak, misalnya. Jadi saya setelah pulang jam 3:30 sore saya harus bekerja banting tulang gitu Pak ya. Entah tulang siapa yang dibantingin gitu ya. Jam banting tulang. Jadi malamnya saya tidur begadang Pak, saya kecapean paginya Pak. Maaf ya Pak, saya terlambat. Nah kalau gitu kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Kebutuhan apa kira-kira teman-teman? Apakah kesenangan, kebebasan, penguasaan, ya? Ya benar Pak, kebutuhan bertahan hidup ya, karena dia memang perlu bekerja membanting tulang sampai ya membanting tulang sampai tidur sampai pagi-paginya akhirnya bangun siangan. Nah kalau misalnya kamu kenapa terlambat alasannya, misalnya kita gali, ini Pak saya di sekolah itu bosan Pak, dari pagi masuk jam 7 pulang jam 3:30 terus gitu Pak.
lama-lama bosan saya, jadi sekali-sekali terlambat aja saya punya kalau bosan gitu. Kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi kalau bosan gitu? Ya, kesenangan, atau mungkin kebebasan mungkin ya. Nah, itu kasus lain misalnya yang sering ada di murid-murid kita itu kan misalnya ada yang murid yang si Doni misalnya, Doni ya, bukan Dodi ya. Nah, Doni misalnya ya. Doni misalnya jurusan boga. Sekolah ini kan paling banyak jurusan boga, kelas-kelas boga, boga sebagai mayoritas. Misalnya dia kalau jurusan boga kan berkaitan dengan makanan, ya dia suka sekali merampas makanan temannya. Jadi setiap ada bekal makan siang, bekal temannya pasti diambil sama dia. Nah, dan kita sebagai gurunya kan itu hal yang tidak baik ya, bukan. Jadi kita perlu tahu alasannya. Kenapa Doni, alasannya kenapa dia kok merampas bekal teman-temannya. Nah misalnya dia ngomong gini, ya Pak, soalnya saya bosan dengan menu-menu makanan dari orang tua saya Pak, itu tempe saja Pak. Kalau tempe tahu, tempe gitu aja Pak. Bosan saya Pak dengan bekal makanan saya, makanya saya ingin mencoba teman-teman saya yang lain, ada capcay, puyung hai dan sebagainya ya. Kalau begitu kira-kira alasannya apa teman-teman? Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Ya, bisa cinta dan kasih sayang ya. Bisa juga kebebasan ya, dia bosan dengan makanan. Ya, jadi teman-teman setiap apapun yang dilakukan oleh tindakan milik kita itu sebenarnya ada alasannya, itu yang perlu kita pegang ya. Jadi kita dalam kurun rangka budaya positif ini jangan sampai kita melaksanakan hukuman ya kepada anak didik kita tanpa tahu latar belakang mereka, apa yang melatar belakangi tindakan mereka, itu maksudnya. Ya, ini kebutuhan-kebutuhan dasar tadi, cinta dan kasih sayang, penguasaan tadi ya. Nah misalnya napas makanan bagi si Doni, misalnya alasannya dia, saya pengen sama teman-teman takut sama saya Pak, masa mereka biar hormat pada saya, makanya saya tunjukkan keberanian saya dengan mengambil makanan mereka supaya mereka takut sama saya. Nah, kira-kira kalau seperti itu alasannya apa teman-teman? Ya, penguasaan. Ya itu ya teman-temannya. Jadi 5 kebutuhan dasar ini yang latar belakangnya. Nah, misalnya untuk kasus yang sama, misalnya si Doni merampas makanan ya, misalnya ya. Setelah kita gali alasannya, dia menjawab si Doni. Alasannya dia merampas makanan temannya, ternyata dia senang dia melihat temannya itu lucu gitu loh, pas jengkel karena dirampas makanannya kelihatan lucu. Nah, dia senang melihat temannya yang kelihatan jengkel itu terlihat lucu. Nah, kalau kira-kira itu alasannya, kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi teman-teman? Nah ini ya 5 kebutuhan ini. Nah ini 5 ini ya. Nah kira-kira kalau alasannya dia merampas makanan temannya karena dia melihat temannya pas dirampas makanan kan jengkel ya. Nah untuk orang jengkel itu terlihatnya lucu gitu loh, maksud saya. Nah kalau itu alasannya dia, kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Ya kesenangan ya. Jadi dia senang melihat wajah temannya yang jengkel, senang dia itu maksudnya. Nah itulah teman-teman, jadi 5 kebutuhan dasar inilah yang perlu kita gali gitu loh. Kita sebagai seorang guru, jangan langsung menghukum siswa kita setiap melakukan tindakan yang negatif. Alangkah baiknya kita perlu mengetahui apa latar belakang mereka sehingga sampai melakukan hal-hal yang negatif.
Nah, tidak usah banyak-banyak menebaknya, 5 ini aja cukup. Ya. Menurut Dr. William Glasser, ya, bukan menurut saya loh ya. Nah, kalau nanti ada yang tidak sependapat, silakan demo sama Bapak ini wajahnya ya. Nah, ya, demo sama dia ya. Ya, ada yang tidak sependapat barangkali, mumpung ada wajahnya di sana. Nah, tidak ada ya. Baik, jadi teman-teman itu saja ya sebenarnya 5 kebutuhan dasar yang perlu kita ketahui ya dan kita terapkan kepada anak didik kita sebagai guru. Nah, sekarang ini adalah 5 posisi kontrol. Nah, ini teman-teman ada 5 posisi kontrol. Nah, itu kalau teman-teman lihat ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, ada manajer. Itu mana itu manajer ya, jernya itu kena geser ya, kena gusur ya samping. Jadi yang paling sebelah kiri saya itu manajer. Nah, jadi teman-teman, kita sebagai seorang guru, kita mempunyai kontrol ya, pada diri murid kita. Walaupun tadi dikatakan Pak Agus di beliau positif, sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu siapa sebenarnya? Ya, diri sendiri. Ya. Tidak ada orang yang bisa mengontrol diri kita selain diri kita sendiri sebenarnya. Ya. Jadi kalau sampai dibilang ada yang bisa mengontrol diri kita, itu hanyalah sebuah ilusi teman-teman ya. Diri kita sendiri yang bersedia untuk dikontrol gitu. Makanya orang lain bisa mengontrol kita. Nah, makanya hipnotis itu nggak akan mempan kalau kita sudah dari awal nggak percaya. Seberapa sakti pun tukang hipnotis itu seharusnya tidak bisa menghipnotis kita. Tapi kalau kita sudah percaya, ya tidak perlu susah-susah, kita sudah bisa terhipnotis ya. Bahkan kan banyak kejadian sampai lewat handphone pun orang bisa menghipnotis tanpa ada tatap muka ya, hanya dengan, karena kita awalnya sudah percaya gitu. Ya, otomatis kita gampang terhipnotis. Nah demikian ini adalah posisi kontrol ini maksudnya kita walaupun tidak bisa mengontrol siswa kita, tapi kita dalam kapasitas kita sebagai guru, sebagai seorang pendidik, nah kita perlu tahu seni-seni mengarahkan murid kita ya, yang positif dan yang negatif. Nah ini ada yang 5 posisi kontrolnya, ada yang negatif, ada yang positif gitu teman-teman. Nah itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira yang negatif mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah. Kalau yang pemantau positif, ya benar. Kalau yang teman positif, ya. Kalau manajer positif, ya. Nah kalau untuk penghukum, nah, misalnya kasus yang sama tadi orang terlambat, ya. Murid kita terlambat, kira-kira yang penghukum melakukan itu apa? Ya, jadi tujuan 5 posisi kontrol ini sama ya, untuk mengubah tindakan atau mengontrol tindakan murid. Kalau murid terlambat kan jelas tidak baik itu ya. Ya kan? Nah, gimana cara kita mengontrol salah satunya ya dengan penghukum. Nah, kira-kira kalau penghukum apa yang dilakukan? Mungkin tadi Pak Agus juga sudah sempat ya teman-teman ya menyampaikan tadi membedakan hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi hukuman itu tidak ada, dia biasanya bersifat menyakiti muridnya, yang bersifat menyakiti dan bisa dalam jangka waktu panjang. Jadi tanpa tahu alasannya, nah, tadi kan saya sebutkan 5 kebutuhan dasar, itulah pentingnya 5 kebutuhan dasar itu kita pahami. Tanpa tahu alasan, kenapa perlu tahu alasan? Karena dari tahu alasan kita akan tahu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari murid tersebut. Itu runtutan berpikirnya. Nah tadi Pak Anom menyampaikan keyakinan kelas juga ada kaitannya ke posisi kontrol ini. Nah, jadi saya coba merangkai ya. Jadi ada disiplin positif. Disiplin positif itu adalah mengubah karakter murid secara positif, ya, tanpa istilahnya dalam tanda kutip menyakiti murid gitu maksudnya. Itu disiplin positif. Kemudian ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bedanya dengan peraturan. Peraturan itu sekolah yang bikin, tata tertib sekolah. Murid-murid terlibat nggak? Nggak. Masa murid bikin tata tertib sekolah? Pernah nggak ada murid bikin tata tertib sekolah? Nggak ya.
Ya, sekolah biasanya langsung buat tiba-tiba begitu ada murid kelas 1 masuk, ini catat tiap sekolah. Ya, nah, bedanya dengan keyakinan kelas yang disebutkan di Pak Anom. Kalau keyakinan kelas tumbuh dari masing-masing murid-murid tersebut di kelas tersebut, itu maksudnya. Nilai-nilai apa yang mereka yakini, nilai-nilai apa yang mereka anggap penting. Ya. Nah, sehingga nanti mudah kalau nilai-nilai itu sudah mereka anggap penting, tentu dalam mengontrol itu yang kita pegang maksudnya. Itulah fungsi posisi kontrol nih. Kita kontrol itu nilai penting dari murid itu. Ya. Kalau mereka anggap nilai merasa hormat itu penting, maka rasa hormat itu yang kita pegang. Kamu apa keyakinannya? Menurut kamu rasa hormat itu penting nggak penting? Jadi apa yang kamu lakukan ke depan dengan keyakinan rasa hormatmu, gitu misalnya. Ya. Nah, kembali ke penghukum tadi. Ada teman-teman ide, kira-kira murid terlambat kalau penghukum ini apa yang dilakukan? Kalau penghukum, ya penghukum itu cirinya misalnya membuat nada tinggi ya, marah nada tinggi, jadi bisa hukuman verbal, bisa hukuman fisik. Kamu ini dari kemarin terlambat, sekarang terlambat, apa kamu maunya? Gimana Bapak bisa gini lagi sama kamu? Apakah besok-besok kamu terlambat lagi? Silakan naik turun tiang bendera 20 kali ya gitu misalnya. Nah, masa naik turun tiang bendera suruh ya kan nggak ada hubungannya ya. Mana tiang benderanya kecil suruh naik turun misalnya. Jadi penghukum itu menghukum fisik dan menghukum verbal. Ya. Jadi banyak orang mengatakan nggak apa-apa ucapan verbal. Kalau kita tidak memukul, tidak menendang. Ya. Kadang-kadang ucapan verbal itu mungkin bagi beberapa manusia, ya, bagi beberapa siswa itu justru lebih berbahaya efeknya gitu loh. Ketimbang kita memukulnya, ketimbang kita memperlakukan hukuman fisik padanya. Ya. Ya, kata-kata itu maka ada lidah tak bersayap ya. Lidah tak bertulang ya, maksud lidah bersayap ya. Makanya ada istilah lidah tak bertulang. Karena apa yang dikatakan itu apalagi ada lebih kejam dari apa? Pembunuhan, apa itu? Fitnah. Fitnah ya, bukan fitness ya. Kalau fitness kan menyehatkan. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, fitnah itu yang dilakukan oleh kata-kata kan. Nah, itulah makanya penghukum itu cirinya adalah verbal atau fisik. Penghukum secara verbal atau fisik. Nah, itulah kontrol negatif teman-teman. Jadi memang kita sebagai pendidik harus dihindari itu. Ya, sedapat mungkin dihindari ya, sedapat mungkin. Artinya kalaupun itu perlu sekali dilakukan, itu adalah pilihan yang paling terakhir. Ya. Kalau memang kita anggap itu adalah hal yang bisa berimbas positif, itu pilihan paling terakhir penghukum itu. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Nah, misalnya kalau ada murid terlambat ya, aduh kamu lagi kemarin udah terlambat, sekarang lagi terlambat. Kamu bikin repot bapak aja loh. Nggak kasihan sama orang tuamu ya. Orang tuamu sudah banting tulang, tulang apa yang banting orang tuamu itu kan? Nah, udah banting tulang, tiap hari bekerja demi kamu anak satu-satunya. Kamu malah terlambat, masuk seperti ini karakternya. Gimana bapak lagi mau? Ini absen kamu sudah berantakan, ini gimana bapak memperbaikinya? Itu misalnya. Itu kira-kira kontrol apa itu? Ya. Kalau diperlakukan seperti itu, murid itu akan merasa bersalah dia. Ya. Mungkin beberapa siswa yang memiliki lebih peka gitu ya, biasanya terserang dengan kata-kata yang membuat rasa bersalah ini. Ya. Jadi dia kalau sudah merasa bersalah, justru akan bahaya sekali efeknya barangkali. Ya. Bagi beberapa karakter siswa tertentu, itu akan justru lebih bahaya daripada hukuman fisik gitu maksudnya. Nah, jadi ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah. Itu mengontrol siswa nggak itu? Ya, kalau Pak murid terlambat dimarah-marahin, kamu awas kamu besok kamu lambat push up 100 kali. Besok terlambat nggak dia? Ya barangkali enggak ya, karena takut suruh push up 100 kali ya. Nah, itu penghukum. Berhasil memang dia mengontrol murid. Tapi
yang dikontrol itu motivasi eksternal atau internal? Eksternal. Nah, itulah bedanya teman-teman ya. Jadi ada motivasi manusia itu ada eksternal, ada internal. Nah, yang perlu kita kontrol adalah motivasi internal, motivasi dalam diri. Nah, kalau penghukum itu kira-kira dia termotivasi kalau disuruh push up 100 kali, awas kamu besok kamu lagi terlambat, naik turun jam menira 10 kali, nah, gitu misalnya. Kira-kira besok dia tidak terlambat, dia datang tepat waktu itu karena motivasi internal atau eksternal? Ya, karena motivasi eksternal ya, karena takut disuruh naik turun jam menira 10 kali itu, ya. Bukan karena dia merasa sadar, bukan dari motivasi internal. Demikian juga membuat rasa bersalah. Ya, kalau terserang rasa bersalahnya, kira-kira internal atau eksternal? Kalau dia merasa bersalah akhirnya, ya itu bisa internal, bisa eksternal ya, tergantung orangnya itu kalau itu ya. Tapi itu tetap dianggap kontrol negatif karena membuat rasa bersalah itu tetap dia akan merasa dalam dirinya itu bergelut, merasa menyalahkan dirinya. Aduh, saya ini gara-gara saya orang tua saya tidak bahagia, saya tidak mampu membahagiakan orang tua misalnya. Saya tidak mampu menjadi anak yang baik, saya tidak mampu menjadi. Nah, kalau seperti itu efeknya bahaya dia, motivasi eksternal tetap. Tapi kalau dia efeknya baik, malah jaga dirinya, dia bisa berkembang secara lebih baik, menjadi manusia lebih baik. Artinya dia bisa mengelola dirinya, rasa bersalah itu menjadi manusia lebih baik. Tumbuh motivasi internalnya, bisa juga motivasi internal ya. Tapi di dalam teorinya ini digolongkan motivasi eksternal, karena persentasenya hanya sedikit seperti itu. Jadi sebaiknya juga kita hindari ya sedapat mungkin posisi kontrol untuk membuat rasa bersalah ini juga kita hindari. Nah, misalnya ini terlambat nih, weh kamu, aduh tiap hari terlambat kamu, gimana sih kamu ini? Aduh ada-ada saja kamu. Ya sudah bapak amankanlah absennya, tapi besok jangan begini ya. Masa tiap hari terlambat, aduh kamu, ada-ada saja sih kamu ini. Itu misalnya, itu posisi apa kira-kira? Ya teman, itu maksudnya. Jadi guru itu memposisikan diri sebagai teman yang muridnya. Ya. Murid akan merasa dekat dengan gurunya gitu. Dan dia akan merasa tenang, oh saya tidak akan dimarahi, saya tidak akan dihukum oleh bapak ini. Nah, dia mungkin mau menjadi tidak terlambat lagi besok-besoknya, akan menjadi lebih baik. Tapi mungkin hanya termotivasi oleh guru tersebut gitu yang dianggap sebagai temannya. Tapi begitu guru tersebut tidak ada, barangkali sudah dia kembali ke sifat aslinya gitu. Ya. Jadi kalau misalnya bapak atau ibu guru yang dianggap teman itu tidak ada, dia akan kembali ke sifat aslinya. Kira-kira itu motivasi internal atau eksternal? Kalau teman itu tetap eksternal ya. Nah, jadi dia termotivasi karena itu ada ibu guru yang saya senangi, semangat misalnya dia belajar karena sama ibu gurunya yang dia senangi. Eksternal ya, bukan karena dia ingin belajar lebih baik itu karena keinginannya sendiri, karena kesadarannya sendiri, tapi karena ingin terus diajar oleh guru itu atau bapak guru itu yang dia senangi misalnya. Nah, kemudian motivasi sebagai pemantau. Nah, inilah fungsi keyakinan kelas. Ya. Jadi Pak Ano menjelaskan tentang keyakinan kelas. Pemantau ini bekerja berdasarkan keyakinan kelas. Ya. Tadi yang dibedakan oleh Pak Ano kan ada Pak Agus ya, antara hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu penghukum, diterapkan oleh penghukum, posisi kontrol penghukum. Kalau pemantau itu menerapkan konsekuensi. Nah, jadi konsekuensi itu diterapkan oleh posisi pemantau. Jadi apa itu yang disebut oleh pemantau? Konsekuensinya diambil dari mana kira-kira teman-teman? Dari mana? Nah, dari peraturan bisa ya. Tapi alangkah lebih baiknya dari yang disebut Pak Ano kemarin, keyakinan kelas ya. Makanya Bapak Ibu kan sebagai teman-teman sebagai wali kelas
alangkah baiknya membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Sehingga itu pegangan kita itu. Ibaratnya ekor murid kita udah kita pegang, mau lari kemana kamu? Ekornya sudah kita pegang. Ya, ada apa-apa kita tembak dengan keyakinan kelasnya. Nah, jadi kita tidak terlalu menjadi penghukum, tidak perlu menjadi pembuat rasa bersalah gitu loh. Ya, tidak perlu, kita cukup pegang keyakinan kelasnya. Nah, kalau keyakinan yang kelas yang terbentuk jujur misalnya, nah dia nyontek pas pembelajaran. Kamu itu nyontek saja, push up 10 kali, itu kan penghukum. Aduh, kamu ini tiap hari nyontek kamu. Apa nggak pegel kepalamu geleng kanan geleng kiri? Ini bapak ngasih nilai kamu berapa? Bapak kasih nilai, kan bingung bapak. Kamu bikin pusing kepala bapak aja. Kalau itu mesti kontrol apa itu? Ya rasa bersalah dia kan. Nah itu kalau kita sebagai pemantau, nah, pegang keyakinan kelas yang terbentuk misalnya jujur. Kamu tahu nggak keyakinan kelas kita? Tahu Pak? Apa? Bla 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 bla. Nah, keyakinan kelas apa yang kira-kira kamu langgar? Jujur Pak. Oh, itu kamu tahu kalau jujur ya kan? Keyakinan kelas jujur yang kamu langgar. Nah, apa konsekuensinya? Nah, harus dibuat konsekuensinya juga teman-teman. Misalnya yang jujur ketahuan menyontek pas di kelas, misalnya bikin tugas apa gitu misalnya. Ya. Misalnya bikin rangkuman A, rangkuman B, atau diberikan tugas dari guru dan sebagainya. Artinya usahakan konsekuensi yang dibuat itu bermanfaat juga bagi murid tersebut gitu loh. Ya. Jangan sampai membuat konsekuensi bagi yang menyontek naik turun tiang bendera 10 kali, ya kan nggak ada hubungannya tuh. Ya, memang konsekuensi loh kan, keyakinan kelas ada konsekuensinya. Bagi yang menyontek naik turun tiang bendera 10 kali, tapi kan nggak ada hubungannya, nggak bermanfaat bagi dia. Ngapain dia naik turun tiang bendera 10 kali? Ya kan? Kalau dia sampai menyontek, berarti kan kurang belajar ya kan? Alangkah baiknya konsekuensinya diberikan tugas yang berkaitan dengan pelajaran yang harus diukur ulangan tersebut, sehingga dia akan belajar di sana. Nah itu pemantau teman-teman ya. Jadi kita pegang keyakinan kelas, itulah fungsinya Pak menjelaskan keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir manajer. Nah kalau manajer apa yang dilakukan? Ada yang jurusan manajemen mungkin? Ya, nggak ada ya. Nah, manajer namanya udah jurusan manajer. Jadi jurusan manajer itu teman-teman ya. Itu dulu yang pemantau itu kira-kira motivasi internal apa eksternal? Ya, kenapa eksternal Ibu? Ibunya banyak sekali ya dari tadi. Kenapa kira-kira kok motivasi eksternal pemantau itu? Menurut saya itu masuk ke internal dan eksternal. Ya. Kalau dipakai kesepakatan keyakinan kelas, itu kan keyakinan kelas tadi dibilang itu berdasarkan hati nurani siswanya. Jadi kalau pemantauannya mengacu pada keyakinan kelas itu masuk ke internal, dan kalau eksternalnya itu kan dari gurunya. Jadi gurunya memberikan nasihat ke anak muridnya, nanti begini, dapat motivasi dari eksternal, dari gurunya. Ya, luar biasa ya. Ya. Ibu dari jurusan ilmu pasti atau ilmu sosial? Ilmu keyakinan ya. Oh, itu banyak punya untung ya, banyak dapat untung. Nah, jadi teman-teman di ilmu yang saya pelajari itu mungkin kebetulan saya kan dari ilmu pasti ya, karena dari teknik. Nah, yang saya pelajari dari ilmu sosial ini tidak ada yang salah ya. Dari ilmu sosial mungkin teman-teman yang dari ilmu pasti barangkali bisa memahami ya, timbang teman-teman yang mungkin mengikuti ilmu sosial dari awal. Jadi kalau ilmu pasti itu kita selalu mempelajari hal-hal yang pasti. 1 tambah 1 nggak mungkin 11, pasti 2. Ya. 5 kali 5 nggak mungkin 30, pasti 25, itu maksudnya. Nah, kalau secara teori ya, pemantau itu adalah termasuk, ada yang punya pendapat selain internal mungkin, jadi bisik-bisik tetangga saya dengar. Ada? Ya, jadi sebenarnya secara teori, ya?
Ya, secara teori eksternal sebenarnya. Tapi yang dikatakan Ibu tadi luar biasa ya, masuk akal kan? Ya, masuk akal. Ya. Dan itu juga belum terpikirkan oleh saya yang sudah berapa bulan di guru penggerak ini. Ya, ya benar juga ya, masuk akal kan? Karena nilai itu tumbuh dari keyakinan murid itu sendiri. Ya, dia menganggap misalnya jujur itu adalah keyakinan dia yang perlu dia pegang. Nah, sudah motivasi dirinya itu menjadi orang jujur. Kalau sampai dia nyontek, nah, terus ditembak, kamu kok nyontek? Kamu keyakinan kelasnya jujur kan tahu. Nah, artinya dia akan karena sudah jujur, sudah pegangannya sendiri, tentu gampang sekali berubah sebenarnya. Karena sudah motivasi internalnya. Nah, jadi kalau secara teori sih motivasi ini itu tetap dianggap eksternal. Barangkali pemikirannya karena keyakinan kelas itu kan masih melibatkan banyak orang ya. Masih melibatkan banyak orang dan masih ada murid yang bohong mungkin terhadap dirinya sendiri. Ya, atau belum bisa mencapai karakter jujur yang seharusnya. Ya pingin aja jujur tapi tidak bisa gitu loh. Ya kan ada juga yang seperti itu. Pingin jujur tapi tidak mampu. Nah, itu jadi untuk yang kasus-kasus itu yang sekitarnya jumlahnya lebih banyak sehingga secara teori posisi pemantau itu masih dianggap motivasi eksternal ya. Karena dia dipegang keyakinan kelas bukan keyakinan individu. Kalau mungkin keyakinan individu yang dipegang mungkin lebih kuat lagi itu pegangannya ya. Nah, yang terakhir inilah posisi manajer. Posisi manajer sama juga memanfaatkan keyakinan kelas. Jadi dari 5 posisi kontrol ini teman-teman hanya 2 posisi yang memanfaatkan keyakinan kelas yaitu pemantau dan manajer. Nah, kira-kira apa bedanya? Mungkin teman-teman ada yang membayangkan atau punya ide, barangkali sudah menerapkan ya. Coba teman-teman pikir kembali. Kadang-kadang teori itu sudah ada, kita juga sudah jalankan karena teman-teman ini praktisi ya. Teman-teman ini kalau kalian teman-teman sadari adalah praktisi sebenarnya. Bukan hanya sebatas tataran teori, tataran buku, tapi sudah melakukannya selama bertahun-tahun, bahkan mungkin sudah ada yang belasan tahun. Tapi mungkin belum pernah mendengar teori biaya positif, bisa saja sudah pernah dilakukan, tapi background teori yang sebenarnya meliputi atau mencakup tersebut belum pernah didengar. Kira-kira manajer apa bedanya? Ya sudah komat kami Bu Dewi kayaknya sudah mau bicara nih, nggak sabar. Silakan Bu Dewi. Terima kasih. Menurut pendapatnya manajer itu manajemen yang ada di kelas atau mungkin kalau dari internal manajemen itu seperti kedua kelas yang lagi memanajerial bagaimana kelas itu agar kondusif seperti itu. Ya. Pendapat saya. Manajer ya, pandangan manajer kita secara umum. Terkait dengan ini Ibu Dewi, mumpung masih dipegang ya. Jadi tadi pemantau itu kan yang dipegang keyakinan kelas. Kalau murid nyontek, kalau manajer kira-kira gimana penanganannya kepada murid nyontek? Kalau untuk murid nyontek itu kemungkinan kalau misalkan ditemukan oleh ketua kelas yang memberikan pengarahan dulu, kemudian kalau tidak berhasil diserahkan ke guru. Mungkin seperti itu caranya. Ya, ide yang cemerlang ya. Banyak jalan juroma ya. Itu sudah menemukan strategi sebenarnya Bu Dewi tadi. Ya kan, memanfaatkan tutor sebaya bukan hanya untuk mengajarkan secara kemampuan profesional, misalnya temannya ada yang ngerti pelajaran tertentu, materi tertentu, tapi juga sampai tutor sebaya karakter itu. Ya kan? Pernah nggak terpikirkan terbaya karakter? Belum ya? Nah itu ternyata diciptakan oleh Bu Dewi tadi. Saya juga tidak pernah kepikiran terbaya itu ternyata bisa diterapkan untuk tersebaya karakter. Jadi membentuk karakter teman-teman yang lain, kedua kelasnya itu maksudnya Bu Dewi. Ada teman yang punya pendapat lain? Kira-kira manajer itu ngapain? Ya, silakan Ibu. Baik Pak, kalau menurut saya sendiri, kalau pemantau kan mengawasi jalannya atau keyakinan kelas yang sudah dibuat pada kelas masing-masing. Sedangkan manajer
mengarahkan agar apa yang sudah dibuat atau keyakinan yang sudah dibuat itu agar bisa terlaksana dengan baik, seperti itu Pak. Berarti untuk pemantau mengawasi, sedangkan manajer itu mengarahkan agar apa yang ingin dituju itu tercapai sesuai dengan tujuan yang ingin diharapkan, seperti itu. Kalau menurut Ibu suka itu pemantau itu motivasi internal atau eksternal? Eksternal. Kenapa eksternal? Karena pemantau itu didapatkan dari pengarahan atau pengawasan dari orang lain. Oh iya, ya itu teori. Jadi Ibu sudah tahu teorinya ya, tanpa saya kasih tahu. Itulah pengalaman ya. Itu yang saya maksud. Jadi Ibu sebenarnya sudah tahu itu. Itu teori tepat pemantaunya. Kalau Ibu ini luar biasa tadi. Di luar teori tapi masuk akal gitu loh. Ya. Nah, ini adalah teori baru Ibunya temukannya. Nah, itulah teman-teman kita itu praktisi gitu. Ya, jadi sadarilah bahwa diri kita praktisi, kita sudah kadang-kadang sudah banyak melakukan hal tertentu, tapi belum kita sadari gitu loh. Makanya jangan terlalu tergantung pada teori A, teori B, teori C ya. Silakan ibu-ibu bisa menciptakan sendiri hal-hal baru, apapun itu ya, dalam kapasitas ibu sebagai bapak ibu ya, teman-teman sebagai pembelajar, guru pembelajar ya, pembelajar yang terus belajar ya, dalam menghadapi tantangan-tantangan di kelasnya masing-masing ya. Kalau secara teori, manajer itu cara kerjanya, kalau menurut yang ya, udah yang tambahkan ya. Sebenarnya kalau teorinya agak berantakan, kalau menurut yang susah dipahami. Kalau yang pilah ya. Kalau manajer itu yang pilah jadi melakukan 5 hal. Ya. Yang pertama, manajer itu memastikan dulu murid itu sadar nggak kesalahannya. Nah, misalnya nyontek ya. Misalnya ada kita lihat nyontek, padahal dia pegal barangkali gitu loh. Kita perlu pastikan dulu, jangan langsung ditembak, kamu nyontek ya. Ini menurut yang ya. Jadi Andi, siapa tadi? Contohnya Doni ya, bukan Dodi ya. Doni, kamu tadi nyontek ya? Nah, oh, maaf Pak, iya Pak. Nah, kalau dia mengaku, atau misalnya kalau tidak pas langsung di tempat, barangkali akan lebih baik setelah pembelajaran. Pasti kita tegur saja saat pembelajaran. Dan memang posisi manajernya setiap teori baiknya 1 lawan 1 ya. Jangan langsung di depan umum gitu. Jadi 1 lawan 1. Kita duduk bersama, misalnya kita ajak diskusi. Doni, tadi kamu nyontek ya? Itu satu. Memastikan dulu dia nyontek apa enggak. Nah, misalnya dia bilang ya. Nah, yang kedua kita harus amankan dulu. Oh, enggak apa-apa kalau nyontek. Ya, enggak apa-apa berbuat salah. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Ya, kita amankan dulu batinnya dia. Orang yang merasa bersalah, kalau kita tembak, dia akan memberikan perlawanan. Ya, jadi jangan sampai memposisikan dia sebagai orang bersalah dulu. Posisikanlah dia sebagai orang yang sukses. Gitu. Dengan kata-kata tersebut, tidak apa-apa melakukan kesalahan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau dengan kata-kata lain, yang penting intinya kita tidak menjudge dia sebagai orang yang negatif, salah dan tidak bisa apa-apa, tidak bisa berubah. Ya. Kita angkat dulu, kita netralkan. Kenapa seperti itu? Supaya kita bisa ajak diskusi nanti. Untuk menemui keyakinan kelas yang disampaikan Pak Anom, untuk menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Jadi manajer itu fungsinya adalah mengarahkan murid, menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Gitu. Itu inti kata manajer itu. Kalau pemantau kan tidak kan, keyakinan kelas ada sesuai keyakinan kelas. Kalau penghukum tidak ada hubungan, merasa bersalah, rasa bersalah yang dikejar. Kalau teman, dia membuat mau melakukan sesuatu karena kita dia anggap sebagai temannya. Nah, kalau manajer itu memotivasi murid sehingga dia bisa menemukan setiap permasalahan, solusi dari setiap permasalahan pada dirinya. Gitu. Nah, makanya langkah yang ketiga, setelah dia bangkit ya, tidak apa-apa melakukan kesalahan. Nah, langkah yang ketiga itu baru kamu ke keyakinan kelas. Kamu tahu nggak apa keyakinan kelas kita yang kamu langgar? Misalnya yang nyontek itu ya, jujur Pak. Nah itu kamu tahu ya. Nah, jadi dia tahu dia melanggar jujur, tapi
Tapi dia dalam posisi netral, tidak membela diri ya, karena kita, kalaupun dia jawab jujur, kita tidak akan menyerang dia sehingga dia merasa aman gitu. Dia akan merasa aman untuk jujur pada kita terhadap kesalahannya. Nah setelah itu baru kita gali, tanya alasannya, apa alasan kamu kok nyontek? Ya Pak, misalnya aja jawabannya, saya tidak belajar Pak, tadi malam saya bermain game. Nah, atau yang tadi membanting tulang itu ya, kebutuhan dasar, saya tadi malam masih kerja Pak, sampai malam. Saya tidak punya orang tua, saya harus membiayai hidup saya sendiri misalnya. Nah, kebutuhan bertahan hidup ternyata dia, sehingga harus bekerja sampai malam, banting tulang, paginya ya sudah habis tenaganya kan, otomatis bangun kesiangan, terlambat, masuknya terlambat, apalagi mau belajar, otomatis nyontek dia, yang merasa tidak siap ulangan. Nah kalau itu alasannya dia nyontek, nah berarti kamu, nah itu sudah tahu alasannya, kebutuhan hidupnya, kebutuhannya apa, dia sendiri jangan kita ngasih solusi itu maksudnya, kalau manajer tuh. Oh kamu harusnya, banyak kan yang terjadi itu kita yang memberikan solusi ya kan? Kebanyakan yang terjadi itu kita yang memberikan solusi terhadap masalah murid kita. Nah di posisi manajer itu, itulah yang diputar balik. Jangan solusinya dari kita, solusinya dari murid itu sendiri. Oh begitu, jadi kamu permasalahannya memang seperti itu ya, sehingga kamu sampai tidak bisa belajar. Nah kira-kira apa rencana kamu ke depan? Itu yang kelima, menemukan solusi terhadap dirinya sendiri. Baru dia mulai berpikir kan, mungkin saya akan mengurangi jam kerja saya Pak, atau saya akan belajar meditasi barangkali sehingga bisa saya efektif, tidur sebentar aja sudah langsung kinclong mata saya Pak, itu misalnya. Nah itulah posisi manajer. Kira-kira kalau muridnya misalnya atau mungkin teman-teman ada permasalahan yang kira-kira mau disampaikan, nah permasalahan ya, kita coba bahas dengan posisi manajer gimana caranya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dodi. Mungkin kita teman-teman semua juga pernah mengalami, jadi kita mendampingi siswa dengan karakter dan latar belakang yang berbeda. Tentunya dari 5 posisi kontrol guru itu tentunya kita inginnya akan melaksanakan manajer gitu. Tapi pada satu saat bertemu dengan siswa yang kalau kita bilang dihalus susah gitu ya, kemudian kita ambil posisi kontrol manajer ini kayaknya susah nih siswa gitu. Nah kira-kira apakah bisa kita kembali ke posisi kontrol guru yang lain? Kalau kita lihat kadang-kadang ada siswanya kalau bahasa Balinya kalu nih, susah banget nih didekatin dengan cara humanis gitu ya. Kalau mungkin yang siswanya yang nurut-nurut aja kan bisa kita dampingi humanis, pelan-pelan kita dampingi kan begitu. Kadang-kadang ada siswa ini bekung gitu misalnya. Nah apakah dari 5 posisi kontrol ini kita kembali lagi posisi kontrol yang sebelumnya gitu Pak Dodi? Kalau kita nggak bisa ke posisi kontrol manajer itu. Terima kasih Pak Dodi. Oke, saya sudah diskusi, jawabannya silakan Ibu. Cuman kira-kira kalau murid kita emang semua bisa menemukan permasalahan sendiri nggak kira-kira menurut teman-teman? Nah kalau kira-kira ada murid kita kira-kira yang nyontek itu saya lanjutkan, kira-kira yang kamu lakukan ke depannya apa? Nah, ngeblank dia, yang otaknya, yang atau gimana? Kira-kira apa yang kita lakukan? Nah, Pak Anon tadi kalau muridnya tidak bisa ditangani dengan posisi manajer, kita ada ide teman-teman? Ya? Nah itu benar, enggak coba. Itu yang simpel-simpel aja teman-teman ya. Teman-teman itu sudah praktisi gitu loh. Jangan ragu atas kemampuan sendiri. Teorinya apa sih? Ya,
Itu yang sama saya gini, jangan terlalu ragu baca buku sampai tebal-tebal. Buku tebal itu dibaca, diterapkan kan. Teman-teman sudah menerapkannya tanpa baca buku, itu aja bedanya. Ya, tinggal menghubungkan apa yang teman-teman lakukan sebagai praktisi dengan teori-teori yang ada gitu aja. Itu sudah sekilas saya sudah tangkap maksudnya. Silakan, nggak benar itu. Tadi Pak, kalau dari diri saya sendiri, kalau misalnya dari siswa itu tidak bisa dikasih tahu dengan sistem manajer, kalau misalnya tidak bisa dibimbing, maka dari itu kita bisa dirasakan atau kita kembalikan ke orang tua. Ya, ada pendapat lain? Maksudnya dia kan kalau dibinasakan tuh kira-kira siapa dong? Lebih parah dari menghukum ya. Kira-kira apa? Ya, pendekatan udah benar. Saya sekilas aja dengar udah benar. Silakan. Kalau misalnya siswa yang bermasalah itu pasti dia punya latar belakangnya, ada masalahnya. Jadi sebagai guru mungkin sebelum ke sekolah mungkin ditanya dulu latar belakangnya bagaimana, mungkin dari keluarganya dia ada masalah atau punya masalah seperti itu. Jadi didekati dulu anaknya. Kemudian jika kita sebagai wali tidak bisa, diserahkan ke BK. Kalau sudah BK tidak bisa, baru dikembalikan ke orang tua. Ya, baru kalau mereka orang tua nggak bisa, dibinasakan. Nah, dibinasakan bahasanya ya. Ya, jadi betul ya, semua betul ya, masuk akal ya semua. Ya, itulah enaknya ilmu sosial loh. Ya, tidak ada yang salah kalau ilmu sosial. Yang penting apa alasannya, apalagi yang bicara itu praktisi ya. Ya. Kalau profesor yang bicara bukan praktisi, kadang-kadang banyak salah dia, tidak terjun langsung barangkali. Ya, itu bedanya kadang-kadang praktisi. Makanya ada KBN-nya profesor juga praktisi. Makanya profesor itu harus banyak meneliti dia kan, jadi sebanyak meneliti sehingga jadi profesor, sehingga otomatis dia mempunyai pengalaman sebagai praktisi juga. Baik teman-teman, jadi secara teori berarti yang katakan, jadi apabila kita gagal di posisi manajer, sudah mentok ya, secara teori diperbolehkan. Ya. Boleh kita balik ke posisi teman atau posisi pemantau. Boleh itu, secara teori loh ya, bukan kata saya itu. Bukan pendapat saya, pendapat teori ya. Pendapatnya siapa namanya? Diane Gosen. Diane Gosen yang menemukan teori kontrol ini. Jadi menurut Diane Gosen bila bisa di pemantau di teman, tapi jangan sampai ke penghukum atau pembuat rasa bersalah gitu maksudnya. Ya, cukup sampai di pemantau sampai posisi teman saja. Baik teman-teman, saya kira dengan sekedar diskusi tadi sudah saya paparkan teori, saya temukan memang teman-teman luar biasa ya. Ya, cara berpikirnya luar biasa. Mungkin silakan teman-teman kembangkan kembali, berarti teman-teman punya bakat-bakat sebagai praktisi, sebagai seorang guru, silakan kembangkan terus kalian teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa menambah pemikiran teman-teman nanti ya, sebagai menjalankan praktisi sebagai seorang guru. Saya kira cukup sekian ya yang mau saya sampaikan. Mungkin ada yang pertanyaan. Kalau tadi sudah Pak Anwar sudah pertanyaan ya, saya kira sudah cukup pertanyaan ya. Baik, terima kasih karena semuanya sudah jelas ya. Sudah ada pertanyaan, kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.
Tadi nggak sengaja kelihatan saya di sini, Pak. Ya nggak apa-apa.